Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mencermati ya, rute pergerakan dari Kamandaka dalam cerita Babat Pasir, maka sebenarnya wilayah ya, Pasir Luhur di sebelah timur tampaknya memang dibatasi oleh Sungai Banjaran. Nah, ini bisa dilihat dari rutenya. Jadi misalnya Raden Kamandaka ini dari Taman Sari, kemudian melalui Sungai Logawa, kemudian Langgong Sari, ya, kemudian ke Situ Sekar, kemudian ke Ajogol atau Bejogolan, kemudian melintasi atau menyeberangi Kali Apa, kemudian menyeberangi Kali Jengok, ya, kemudian menyeberang lagi Kali Bodas, ya, dan kemudian sampai ke Kali Banjaran. Jadi memang sempat ya menyeberangi Kali Banjaran, tetapi kemudian kembali menyeberangi Kali Banjaran. Nah, kemudian sampai ke toponim Kober, Bobosan, kemudian Karang Anjing, kemudian menyeberang lagi Sungai Jengok, menyeberang Kali Apa, dan kemudian berakhir di Watu Sinom. Jadi kalau diperhatikan rutenya jelas ya, sampai ke timur itu adalah Sungai Banjaran. Jadi dalam Babat Pasir tidak ada toponim di sebelah timur Kali Banjaran yang merupakan tempat di mana Raden Kamandaka itu mengembara itu ya. Jadi tidak ada ceritanya. Tetapi dalam bentuk versi lisan-lisannya itu ternyata bahwa pergerakan Raden Kamandaka itu tidak hanya di sebelah barat Sungai Banjaran, tetapi di sebelah timur juga ada. Itu menurut cerita tutur lokal ya, seperti di Arcawinangun misalnya, terdapat satu tempat di mana Raden Kamandaka ini adu jago di Arcawinangun, ya. Kemudian sampai ke batas timur yang jauh ya, misalnya di Sumbang juga ada cerita bahwa Raden Kamandaka juga sampai ke sana. Jadi pada dasarnya Babat Pasir memang tidak, katakanlah, berlebihan gitu ya ketika menceritakan toponim-toponim yang berkaitan dengan Kamandaka. Jadi rutenya memang hanya dibatasi pada seberang barat Kali Banjaran atau Sungai Banjaran. Di timurnya tidak ada lagi cerita itu ya. Meskipun ya bisa jadi bahwa sebenarnya banyak muncul toponim-toponim Sunda ya, walaupun secara sporadis gitu ya. Jadi contohnya misalnya salah satu sungai ya yang bermuara ke Sungai Banjaran misalnya, terdapat nama Sungai Jurik misalnya ya. Jadi nama Jurik itu adalah nama berbahasa Sunda. Jadi ada kemungkinan besar ya masuk orang Sunda di situ sehingga kemudian memberi toponim ya, yaitu Sungai Jurik. Dan lebih hebat lagi ternyata di daerah Pliken misalnya, desa Pliken itu di sana ternyata juga ada kampung Jurik gitu ya. Jadi kampung setan yang ternyata memang orang Sunda itu sudah memasuki wilayah-wilayah Jawa, tetapi mungkin hanya bersifat individual, tetapi kemudian mereka memberikan toponim-toponim yang sesuai dengan kenyataan. Nah, inilah yang meskipun mereka itu individual, tetapi mempunyai pengaruh ya. Ternyata bahwa penamaan mereka dikenang oleh masyarakat sehingga muncul nama-nama yang berbahasa Sunda.
Ya, contohnya misalnya di Kota Purwokerto juga ada Pasar Cikebrok misalnya ya. Jadi nama-nama yang berbau Sunda ini sudah memasuki wilayah orang Jawa. Meskipun nanti kalau kita lihat sampai ke Purbalingga juga banyak nama-nama Sunda di sana. Ini karena kaitannya dengan keberadaan Raja Sunda yang menjadi Pangeran Jambu Karang gitu ya, yang dianggap sebagai wali tertua di Jawa, yang merupakan aslinya adalah Raja Sunda dalam kisah-kisah Babat, tetapi kemudian menjadi seorang wali yang tertua di Jawa. Nah, ini juga muncul banyak toponim-toponim yang berbau Sunda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.